Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah, tapi kamu sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu? Seperti ada perasaan tidak nyaman yang terus mengikuti kemanapun kamu pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana asalnya. Seperti ada luka yang tidak terlihat, yang tidak bisa kamu sentuh atau tunjukkan. Tapi entah bagaimana, kamu tahu bahwa luka itu nyata. Sesuatu yang mengganggumu, yang terus menghantui, bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja di luar. Perasaan itu bukan hanya sekedar pikiran yang muncul begitu saja, tapi juga sesuatu yang kamu rasakan di tubuhmu. Mungkin dalam bentuk ketegangan di bahu yang tidak pernah hilang, sakit kepala yang datang tanpa alasan, atau dada yang terasa sesak meskipun tidak ada yang terjadi. Trauma tidak hanya hidup dalam ingatan, ia juga menetap dalam tubuh, menciptakan efek yang tidak selalu kita sadari. Menurut buku The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, trauma bukan hanya sesuatu yang tersimpan di dalam kepala kita sebagai kenangan buruk atau mimpi yang mengganggu. Lebih dari itu, trauma bisa mengubah cara otak kita berfungsi. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan atau mengancam di masa lalu, otak kita seperti memasang alarm yang terus berbunyi. Alarm ini seharusnya berhenti ketika bahaya berlalu, tapi pada orang yang mengalami trauma, alarm itu tetap menyala. Bahkan ketika semuanya sudah aman, tubuh dan otak masih merasa seolah-olah bahaya itu belum berakhir. Inilah alasan mengapa seseorang bisa merasa terperangkap dalam masa lalu, meskipun secara fisik mereka sudah berada di tempat yang baru. Dunia terus bergerak, waktu terus berjalan, tetapi bagi mereka yang pernah mengalami trauma, sebagian dari diri mereka masih terjebak di titik itu. Momen itu masih hidup di dalam tubuh mereka, dalam bentuk reaksi yang sulit dikendalikan, rasa takut yang tiba-tiba muncul, ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, atau kesulitan untuk merasa benar-benar hadir di saat ini. Saat trauma mengambil alih hidup seseorang, segalanya bisa terasa berbeda. Cara kita melihat dunia berubah. Cara kita merasakan sesuatu juga berubah. Kadang, kita bahkan kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Seolah-olah ada dinding yang memisahkan tubuh dan pikiran, seperti berjalan dalam kabut, di mana semuanya terasa samar, jauh, dan tidak nyata. Kita mungkin tersenyum dan berbicara seperti biasa, tapi di dalam ada bagian dari kita yang terasa kosong atau mati rasa. Trauma bukan hanya sesuatu yang memengaruhi emosi kita, ia juga meninggalkan jejak dalam tubuh kita. Ia bisa bersembunyi dalam otot yang selalu tegang, dalam cara kita bernapas yang terasa pendek dan terburu-buru, atau dalam jantung yang berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, kita bahkan tidak sadar bahwa tubuh kita sedang merespons sesuatu dari masa lalu. Kita hanya tahu bahwa kita merasa tidak nyaman, tetapi tidak tahu mengapa. Kita mungkin tidak mengingat semua detail dari apa yang pernah terjadi. Mungkin otak kita memilih untuk melupakan sebagian darinya sebagai cara untuk bertahan. Tapi tubuh kita tidak pernah lupa. Setiap ketakutan yang pernah kita rasakan, setiap rasa sakit yang pernah kita alami, semuanya tersimpan di dalam diri kita. Dalam cara kita bergerak, cara kita bernapas, cara kita bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Otak manusia pada dasarnya dirancang untuk bertahan hidup. Saat kita menghadapi ancaman, otak akan mengaktifkan mode waspada untuk melindungi kita. Tapi masalahnya, bagi seseorang yang mengalami trauma, mode ini tidak pernah benar-benar mati. Otak tetap dalam keadaan siaga, terus mencari ancaman, meskipun tidak ada lagi bahaya nyata. Ini seperti alarm kebakaran yang tetap berbunyi, meskipun api sudah lama padam. Itulah mengapa banyak orang yang mengalami trauma merasa sulit untuk benar-benar merasa tenang.
Mereka mungkin berada di tempat yang aman, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, tetapi tubuh mereka tetap merasa dalam bahaya. Rasa cemas, gelisah, dan kewaspadaan berlebihan menjadi bagian dari keseharian mereka, seolah-olah sesuatu bisa terjadi kapan saja. Bahkan, sesuatu yang seharusnya sederhana, seperti tidur, bisa menjadi tantangan besar. Tidur, yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, justru menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Pikiran tetap aktif, tubuh tetap tegang, dan tidur terasa seperti sesuatu yang jauh dari jangkauan. Trauma bukan hanya membuat kita merasa terputus dari dunia di sekitar kita, tetapi juga dari diri kita sendiri. Kita mungkin tidak lagi mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Seolah-olah ada bagian dari diri kita yang hilang, sebuah versi diri kita yang lebih ringan, lebih bebas, yang terasa semakin jauh dan sulit untuk ditemukan kembali. Banyak orang yang mengalami trauma belajar untuk berfungsi secara normal. Mereka tetap bekerja, tetap berbicara dengan orang lain, tetap menjalani hidup seperti biasa. Dari luar, mereka terlihat baik-baik saja, tapi di dalam mereka masih berjuang, masih berperang dengan kenangan, dengan rasa takut, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi, bukan berarti tidak ada harapan, bukan berarti mereka harus selamanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ada jalan keluar, ada cara untuk sembuh, meskipun prosesnya tidak selalu mudah atau cepat. Menurut The Body Keeps the Score, penyembuhan dari trauma bukan hanya soal mengingat kembali apa yang terjadi. Ini bukan hanya tentang memahami apa yang salah di masa lalu. Lebih dari itu, ini tentang merasakan kembali, tentang mengembalikan hubungan dengan tubuh yang selama ini terasa terpisah. Salah satu cara untuk mulai menyembuhkan adalah dengan membangun kembali koneksi dengan tubuh. Yoga, meditasi, terapi gerakan, semua ini bisa menjadi cara untuk perlahan-lahan membawa tubuh dan pikiran kembali selaras. Mengizinkan diri kita untuk benar-benar hadir dalam tubuh kita sendiri. Merasakan napas kita, menyadari setiap gerakan, bisa menjadi langkah kecil menuju pemulihan. Selain itu, ada terapi seperti EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, yang bisa membantu otak memproses kembali kenangan-kenangan traumatis. Dengan cara ini, otak bisa belajar bahwa bahaya itu sudah berlalu, bahwa kita tidak perlu lagi terus-menerus hidup dalam ketakutan. Dan terkadang, langkah pertama bisa sesederhana mengizinkan diri kita untuk bernapas lebih dalam. Sesederhana menyadari bahwa kita masih ada di sini, bahwa kita masih memiliki tubuh ini, dan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Membuka diri untuk kembali terhubung dengan orang lain juga bisa membantu. Trauma seringkali membuat kita merasa sendirian, tetapi menemukan orang yang bisa memahami, mendukung, dan menerima, kita bisa menjadi bagian penting dari perjalanan penyembuhan. Karena jika tubuh kita menyimpan trauma, tubuh kita juga menyimpan kemungkinan untuk sembuh. Ada cara untuk membebaskan diri dari rasa sakit itu. Ada jalan untuk kembali merasa utuh. Dan mungkin perjalanan ini tidak akan singkat. Mungkin akan ada hari-hari sulit, hari-hari di mana semuanya terasa berat. Tapi, satu hal yang pasti, kita tidak harus melaluinya sendirian. Ada harapan, ada jalan, dan selalu ada kesempatan untuk mulai lagi.